Kapolri menghadiri momen Dharma Santi Hari Suci Nyepi Tahun Saka di lingkungan Polri. Kalahkan Thailand 5-2, timnas sepak bola Indonesia meraih emas SEA Games. Polres Grobogan menggelar pembinaan fisik untuk menjaga kesehatan personel polisi. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Rabu 17 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri peringatan Hari Suci Nyepi 1945-2023 Masehi Keluarga Besar Polri. Pada Dharma Santi Polri 2023, Kapolri menyampaikan kepada seluruh jajaran yang hadir untuk dapat mengaplikasikan nilai serada bakti sebagai pondasi dalam kehidupan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 2023 Masehi kepada seluruh keluarga besar umat Hindu, khususnya seluruh keluarga besar Polri, dan tentunya di tahun ini apa yang kita dapatkan dari perundungan-perundungan yang ada tentunya bisa menjadi kilas balik untuk melakukan hal-hal yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan, baik sebagai kewajiban kita sebagai insan yang tentunya selalu harus melaksanakan apa yang menjadi perintah dan ajaran, hubungan vertikal, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan dengan lingkungan, dan tentunya juga apa yang menjadi tugas pokok kita, tugas pokok Polri. Dan ini tentunya menjadi nilai-nilai yang saya harapkan bisa didapat oleh rekan-rekan dan tentunya terus bisa meningkatkan serada bakti atau nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di dalam melaksanakan selain nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, nilai-nilai universal yang harus selalu kita jaga di dalam kita berhubungan antara manusia, dan tentunya bagaimana rekan-rekan betul-betul bisa melaksanakan profesi kita dengan sebaik-baiknya. Tadi disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa di dalam kegiatan Hari Raya Nyepi dilaksanakan catur berata, meliputi amati geni. Ini perlu saya sampaikan ke teman-teman supaya yang, kalau yang Hindu sudah tahu, tapi yang kayak Pak Kabik, kayak Pak Niko ini apa amati geni, kira-kira ini saya bantu untuk menjelaskannya. Jadi luar biasa memang. Jadi selama prosesi kegiatan Nyepi ini tidak boleh ada api, Pak ya. Jadi itu bagian dari simbolisasi untuk kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Betul Pak ya? Kemudian kita juga melakukan amatika yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia. Jadi hari itu pada saat pelaksanaan fokus tidak bekerja
kita melakukan perenungan, meditasi untuk melakukan refleksi tentang nilai-nilai yang tentunya harus terus-menerus kita jaga dan kita miliki. Dan ini tentunya sesuatu yang sangat luar biasa karena memang kita harus selalu di-refresh sehingga terus selalu terjaga. Kemudian amati karya. Oh tadi sudah. Amati lelungan, jadi tidak melakukan kegiatan, tidak berpergian, atau tidak berkumpul, menyendiri. Jadi tentunya ini juga bagian dari kita untuk kemudian bisa memperkuat terkait dengan upaya kita untuk melakukan refleksi, melakukan meditasi. Amati lelungan, kita menghindarkan hal-hal yang bersifat keduniawian, kita lepas, kita kembali kepada Sang Pencipta untuk betul-betul kita bisa khusyuk dan kemudian kita bisa berhubungan dengan spiritual yang kita miliki. Tentunya ini bukan sesuatu yang sederhana, tapi mengandung nilai-nilai, khususnya nilai-nilai spiritual yang tentunya sangat penting. Baik nilai-nilai bagi teman-teman selaku umat Hindu, tadi sudah saya sampaikan bagaimana kemudian nilai-nilai ini terus kita jaga sehingga kemudian terpelihara di dalam tingkah laku perbuatan kita sehari-hari. Bagaimana kemudian kita menjaga nilai-nilai kita terhadap Sang Pencipta, bagaimana kita kemudian mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat kita berhubungan dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan tentunya di situ bagaimana kita menjaga nilai-nilai toleransi, karena memang Indonesia penuh dengan keberagaman dan disinilah hal yang paling sulit, namun luar biasa bahwa kita semua, seluruh umat yang ada di Indonesia yang terdiri dari Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, semuanya bisa menjaga ini. Dan ini tentunya harus terus kita jaga, terus kita pelihara, dan mari kita berikan apresiasi. Salam Pancasila, Pak. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja. Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Dan untuk mengetahui informasi arus lalu lintas di sejumlah lokasi di Jakarta, Jawa Barat, dan Yogyakarta pada siang hari ini, kita sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda, anggota NTMC Korlantas Polri. Ya, Brigadir Treslinda, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Lydia Rotin Solo di studio dan selamat siang pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung aja kita mulai dari kawasan yang pertama yaitu Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Seperti yang Anda saksikan pada siang hari ini arus lalu lintas di jalur arteri yang dari Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan terlihat cukup lancar, di mana dominasi kendaraan pada siang hari ini didominasikan oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dan untuk jalur flyover Tendian yang akan mengarah ke Pancoran juga saat ini nampak dalam keadaan ramai lancar, di mana kendaraan dapat melaju dengan kecepatan rata-rata berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Dan untuk jalur tol
Pancoran Kuningan juga dalam keadaan ramai lancar. Namun kami mengimbau bagi para pengguna jalan untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan juga harap untuk tetap waspada, jaga jarak aman kendaraan Anda serta kecepatan maksimum kendaraan Anda. Kita tinggalkan Jembatan Layang, Mampang, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Selipi, Palmera, Jakarta Barat. Pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol nampak dalam keadaan ramai lancar, di mana sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun lalu lintas tetap lancar. Dan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Petamburan saat ini nampak dalam keadaan kondusif lancar. Persendatan hanya ada menjelang traffic light. Selepas traffic light pun kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dengan kendaraan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pejapongan ataupun Cawang. Dan untuk tol dalam kota Cawang Grogol juga saat ini nampak dalam keadaan ramai lancar. Kami mengimbau bagi para pengguna jalan yang akan masuk melalui gate tol Grogol, pastikan saldo e-tol Anda cukup untuk mengurai terjadinya antrian kendaraan. Dan juga kami harapkan untuk selalu patuhi marka jalan dan pengemudi roda 2 dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Jomin Cikampek, di mana pada siang hari ini arus lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar. Baik itu arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan mengarah ke Purwakarta ataupun Cikampek. Begitupun dengan kendaraan dari arah Karawang ataupun Jakarta yang akan mengarah ke Cirebon. Kami himbau untuk selalu berhati-hati, mengingat kawasan ini ramai akan aktivitas masyarakat dan juga angkutan barang yang mendominasi lalu lintas pada siang hari ini. Dan yang terakhir kita pantau dari Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Dari pantauan CCTV kami siang hari ini arus lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar. Persendatan sesekali terjadi pada antrian di traffic light. Baik itu dari arah Jogja yang akan mengarah ke Kaliurang maupun dari Mangkuharja Solo yang akan mengarah ke Jombor. Diimbau bagi para pengguna jalan untuk selalu marka jalan serta bagi pengendara roda 2 kami himbau untuk selalu parkir di belakang garis stop mengingat ada hak pejalan kaki di zebra cross dan besar harapan kami Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Selalu patuhi rambu lalu lintas dan waspada terhadap cuaca yang tidak menentu serta ikutilah aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dan untuk kondisi arus lalu lintas terkini Anda dapat menghubungi call center kami di 15100 669 atau melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Lydia Rotin Sulu, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Untuk membudayakan sistem kerja yang terintegrasi dalam menghadapi tantangan kerja, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara menggelar kegiatan Coffee Morning yang dilaksanakan di Aula Andar Siahaan Mako Polres Simalungun. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung mengatakan kegiatan Coffee Morning bersama Forkopimda ini bertujuan untuk penguatan sinergitas unsur pemerintah daerah dengan membudayakan sistem kerja yang terintegrasi dalam menghadapi tantangan kerja. Dalam sambutannya, Kapolres Simalungun juga menyampaikan sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri, mengimbau kepada Forkopimda untuk bisa membentuk tim penanganan konflik. Sementara itu, Bupati Simalungun, Radiapo Hasiholan Sinaga menyampaikan masalah yang saat ini menjadi perhatian, yaitu permasalahan konflik tanah yang sudah lama terjadi dan sangat sensitif serta perlu penanganan khusus.
Permasalahan tanah terjadi tidak hanya antara perusahaan, baik negara maupun swasta, namun masalah konflik tanah juga sering terjadi di antara lingkup keluarga. Tim Humas Polres Simalungun Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Untuk lebih memotivasi para personel Polres Ngawi dan Polsek jajaran, Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyat Putra memberikan penghargaan kepada 26 personel polisi yang menunjukkan kinerja yang baik setahun terakhir. Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyat Putra memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada personel Polres dan Polsek jajaran. Kegiatan yang dilaksanakan di Polsek Karanganyar, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur pada kegiatan ANEF Kamtipmas bulanan. Penghargaan ini diberikan kepada 26 personel yang berprestasi diantaranya mengungkap kasus tindak pidana pencurian motor dan mesin pembajak sawah. Laporan PPK PNS tercepat se-Jawa Timur, para Babin Kamtipmas yang mempunyai inovasi dan anggota yang pelaporan kinerja selama Operasi Ketupat Semeru 2023 melalui aplikasi SOT terbanyak di Mabes Polri dan Polda Jawa Timur. Saya berdiri di sini di depan rekan-rekan, ngajak rekan-rekan untuk kita meningkatkan kinerja. Kedua, bersyukur rekan-rekan. Saya kirimkan video kemarin, sorry ya. Saya mengingat saya pertama kali dinas di sana di pojok Indonesia namanya Sulawesi Utara. Sulawesi Utara kita berdinas pertama, apel pun ngadep laut, ya. Anggota cuma 4 orang di Pulau Lembeh namanya Pak, di Tung Selatan. Anggota 4 orang, bocor semua, komputer nggak ada. Rekan-rekan yang di hadapan saya di sini semuanya di daratan, benar nggak? Bukan sok susah Pak, sekarang Kapolres juga maksudnya ya. Tapi saya jadi bersyukur Pak, bahwa kita yang udah di Jawa ini berarti kita jaga nama baik, selalu bersyukur dengan tidak menambah masalah. Di kesempatan ini Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Agung Joko menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima merupakan wujud petunjuk dan dukungan dari Kapolres Ngawi sehingga pihaknya bersama anggota mampu mengungkap kasus tindak pidana tersebut. Ia menambahkan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi dan pelecut untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, utamanya di Kabupaten Ngawi. Tim Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi.
Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Defender with the ball in, free header! Again! Lightning strikes twice! Dramatis berujung fantastis, itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan perjuangan kemenangan Garuda Muda Indonesia melawan Thailand dengan skor akhir 5-2 di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Puasa gelar selama 32 tahun ini akhirnya terpecahkan di National Olympic Stadium, Kamboja. Timnas usia 22 sepak bola Indonesia meraih medali emas sepak bola SEA Games 2023 usai mengalahkan Thailand. Keberhasilan Indonesia menyabet medali emas diiringi momen-momen dramatis. Garuda Muda mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 setelah melewati perpanjangan waktu 120 menit. Laga Indonesia vs Thailand final sepak bola SEA Games digelar di National Olympic Stadium pada hari Selasa 16 Mei 2023. Gol-gol kemenangan timnas Indonesia dikemas oleh Ramadan Sananta pada menit 21 dan 49. Irfan Jauhari pada menit 91, Fajar Faturrahman di menit 107 dan Beckham Putra di menit 120. Sementara 2 gol Thailand ke gawang timnas Indonesia dilesakan oleh Anan Yot Sangwal menit 65 dan Yot Sakun Burapa pada menit 97. Dalam pertandingan ini wasit mengeluarkan 4 kartu merah yang diberikan kepada Komang Teguh dari Indonesia, Jonathan Kemdi, Thailand, Sopon Witrakyat, dan Terasak Poepimai dari Thailand.
Dalam perpanjangan waktu, Beckham Putra mencetak gol kelima Garuda. Kemenangan atas Thailand sekaligus membuat timnas Indonesia mengakhiri dahaga gelar selama 32 tahun di SEA Games 2023. Terakhir Indonesia mengangkat trofi sepak bola SEA Games pada tahun 1991. Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui seperti apa proses perjuangan timnas Garuda Muda dalam meraih final dan juga emas di SEA Games Kamboja, kami sudah terhubung dengan manajer timnas U22 Kombes Pol Sumarji. Berikut ada Kapten Timnas Rizky Ridho dan juga salah satu pemain timnas yaitu Titan. Ya, halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, kita ke Kapten Timnas dulu ya, Rizky Ridho. Sudah pasti senang, bahagia dan mengucap syukur ya dengan kemenangan yang diraih tadi malam. Tapi kalau boleh saya tanya, setelah meraih emas tadi malam, siapa orang yang pertama Anda kabarkan dengan raihan tadi malam? Orang tua pastinya, yang pertama saya telepon, karena semuanya itu nggak akan berjalan lancar kalau tanpa doa mereka, seperti itu. Betul sekali, orang tua pastinya ya. Nah kemudian Kapten Timnas Rizky Ridho, banyak sekali drama di lapangan yang kita saksikan tadi malam dengan sangat menegangkan. Kita mengikuti permainan sepak bola dari babak pertama hingga perpanjangan waktu. Apa sebenarnya yang membuat Anda tetap berusaha tenang untuk tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi tadi malam? Ya, saya kan diberi tanggung jawab sebagai kapten, ya saya berusaha untuk menenangkan apa yang bisa saya tenangkan. Itu cuman kan kejadian di offside lapangan untuk saya kendalikan. Jadi ya tensinya naik tinggi, sama saya juga, dan ya terpenting kita medali. Ya, untuk tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi tadi malam, apa yang Anda katakan atau yang Anda berikan semangat kepada teman-teman agar tetap bermain hingga akhir pertandingan? Ya, seperti biasanya saya cuma bilang ke mereka, kita tetap fokus saja, kita yakin, dan tahu kita lebih baik dari mereka. Kalau dari sisi stamina, dari 2 kali 45 menit hingga perpanjangan waktu itu, tadi malam seperti apa kondisi fisik kalian tadi malam? Ya kalau dibilang capek ya pasti capek, cuman selama pertandingan kemarin saya pikir yang anak-anak bermain dengan vitalitas yang luar biasa. Ya, vitalitas dan juga perjuangan dan mental yang terutama ya. Nah, kita ke manajer timnas U22 Pak Kombes Pol Sumarji. Jika melihat dialog saya dengan Pak Sumarji kemarin sore menjelang pertandingan, Anda mengatakan bahwa kalau dari segi fisik Anda sudah tidak meragukan timnas kita mempunyai fisik yang sudah bisa menyamai dengan pemain dari tim negara lain. Tapi kalau untuk mental itu ternyata terbukti berhasil hingga akhirnya membawa emas ke Indonesia. Tanggapan Anda, Pak Sumarji? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang saya ini kan kebetulan bahwa timnas kita tidak hanya tahun depan, boleh dikatakan beberapa kali bahwa timnas dan itu pun juga apa yang saya lakukan itu berkaitan dengan evaluasi saya selama. Evaluasi saya selama ini adalah membangun karakter atau menguatkan mental pemain itu memang sangat perlu sekali. Kenapa? Karena dari evaluasi yang saya lakukan selama ini, kita ini selalu kalah di mental ketika kita berhadapan dengan negara yang levelnya sama atau di atasnya. Itu selalu kita keteteran. Maka dasar itu saya betul-betul gembleng mentalnya anak-anak. Yang penting mental berjuang, mental tidak patah semangat, dan mental selalu tidak kendor. Nah, itu yang penting. Karena kalau mentalnya kuat, secara otomatis anak-anak akan konsisten, akan tenang. Tapi kalau mentalnya sudah tidak kuat,
ya secara otomatis itu akan berpengaruh pada yang lain, karena dalam satu tim itu 11 orang, kalau ada satu saja memang drop, pasti akan berpengaruh pada yang lain. Maka selalu saya sampaikan mental nomor satu, mental nomor dua, terbukti sekarang. Ya, kami menyaksikan pertandingan dari babak pertama hingga perpanjangan waktu hingga pengalungan medali, dan ada sedikit gesekan antara tim Thailand dan juga timnas Indonesia. Dan saya sendiri melihat di beberapa media online menayangkan timnas Thailand yang juga pelaku pemukulan terhadap Pak Soemarji ini langsung meminta maaf secara langsung, dan bisa dibilang football unifies us gitu. Seperti apa Pak Soemarji tanggapan Anda? Ya, yang pertama tentunya dinamika di pertandingan yang tensinya panas itu hal yang biasa. Karena kan ini boleh dikatakan membela bangsa masing-masing kan. Dan kalau tensi pertandingan panas seperti itu terjadi hal yang demikian, menurut saya itu lumrah. Cuman menurut saya kalau sampai terjadi pemukulan itu yang tidak benar. Yang ada itu sangat dilarang. Tim lain itu nggak boleh. Selama ini biasanya kalau yang begitu kan hanya adu mulut gitu. Walaupun misalkan ini paling ya dorong-dorongan. Tapi yang terjadi memang kemarin itu sangat berbeda. Saya kenapa saya harus turun langsung menengahi, karena kan situasinya ketika di bench Thailand ada beberapa pemain kita dan official yang ada di situ, ada yang dikeroyok. Nah, saya kan sebagai manajer kan harus turun langsung ke situ untuk mendinginkan suasana. Rupanya kehadiran saya untuk mendinginkan suasana supaya tidak terjadi perkelahian, supaya tidak ada pukulan, malah justru saya sendiri yang kena pukul. Ya, tapi kembali lagi semua itu karena tensi pertandingan panas, dan saya sudah menerima itu semuanya. Kenapa? Karena memang ya itu adalah bagian daripada perjuangan dan pengorbanan. Namanya juga membawa tim, resikonya ya adalah seperti itu. Tapi yang membuat saya bahagia dan membuat saya bangga dengan adanya perlakuan seperti itu, yang Maha Kuasa memberikan kemudahan kita untuk bisa memenangkan pertandingan. Mohon maaf nih, memenangkan pertandingan dengan mudah, dan mohon maaf nih, betul-betul mempermalukan Thailand, karena selama ini tidak pernah namanya Thailand kalah telak seperti ini, nggak pernah. Sepanjang sejarah coba dilihat saja, belum pernah kita menang telak, ya, mempermalukan Thailand seperti ini. Ya mungkin itu tadi, Thailand nggak mau dikalahkan dengan skor 2-1, maunya dia 5-2, mungkin itu. Ya, karena selama ini Thailand mendominasi ya Pak ya. Baik. Ya. Saya bergeser sedikit ke salah satu pemain timnas, yaitu Titan ya, yang juga ternyata adalah personel polisi, betul? Ya, betul. Iya, bertugas di mana, Bribda Titan? Untuk kali ini saya di Polres Lumajang. Polres Lumajang ya, mungkin suaranya bisa di lebih nyaring sedikit, ya, Bribda Titan. Ya, sebagai seorang anggota polisi dari Polres Lumajang, bagaimana Anda bisa bermain di tingkat internasional, apalagi membawa juga dengan timnas Garuda Muda pada SEA Games 2023 di Kamboja ini? Tanggapan Anda? Pertama, saya cukup bangga karena saya adalah salah satunya. Dan kemudian saya juga ingin mengharapkan nama Polri juga lewat prestasi sepak bola. Baik, jadi banyak juga anggota polisi ya Pak Soemarji ya, yang punya prestasi di bidang olahraga seperti itu ya. Ya, Pak Soemarji, kemudian apa ini rencana ataupun jadwal terdekat bagi timnas ini, ataupun rencana berikutnya setelah memenangkan ini? Ada event olahraga apa yang terdekat yang akan diikuti oleh timnas U22? Ya, jadi begini, kali ini kita berikan kesempatan kepada anak-anak semuanya untuk menjalankan ya
boleh dikatakan selebrasi lah gitu ya. Iya. Dan acara-acara protokoler yang mungkin nanti akan diadakan oleh federasi kepada tim ini. Tapi saya sudah sampaikan ini tidak boleh lama-lama, paling hanya 1 minggu. Dan setelah itu kita semua harus fokus. Anak-anak semuanya akan kita kembalikan semua kepada klub masing-masing dan kembali berlatih di klub masing-masing karena di klub juga sudah mulai berlatih dan juga sudah fokus dan konsentrasi, melupakan euforia ini dan memang harus berkarir lebih baik lagi di klub karena kita ya timnas ini bulan September ini akan ada kualifikasi Asia, Piala Asia U23. Iya. Nah ini waktunya cukup mepet dan nanti insya Allah nanti akan diadakan di Indonesia, Jakarta. Baik. Nah, ini kan juga yang pasti kan pemainnya tetap ini juga. Iya. Maka saya minta kepada anak-anak saya semua untuk kegiatan yang kita lakukan dalam waktu dekat ini, selebrasi dan juga euforia dan juga mungkin protokol yang ada diselesaikan dalam 1 minggu. Itu kembali ke klub, fokus, kerja keras lagi, konsisten sehingga bisa dipanggil lagi untuk memperkuat timnas U22 atau U23 karena waktunya sudah juga mepet. Nah, kalau anak-anak ini kan sistemnya kan juga kita kembali lagi menyeleksi. Iya. Yang ada kita seleksi kembali siapa-siapa yang memang layak. Kalau memang tidak layak ya secara otomatis itu kita ganti dengan pemain yang memang layak untuk memperkuat timnas. Sama proses seperti kemarin. Baik. Terima kasih Pak Sumarji dan juga 2 pemain timnas. Semoga sehat selalu dan kembali bekerja keras untuk persiapan kualifikasi Piala Asia di akhir tahun ini. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Polri TV. Terima kasih, selamat siang, salam presisi. Ya, yeah. Defender with the ball in, free header! Again! Lightning strikes twice! Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Personel Polsek Badau Polres Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan kegiatan deklarasi Open Defecation Free dan Desa Badau Kepulauan Bangka Belitung. Program ini merupakan salah satu implementasi dari program sanitasi total berbasis masyarakat untuk buang air besar sembarangan. Ibtu Niko Panderi Kapolsek Badau, Polres Belitung, Polda Kepulauan Riau, Bangka Belitung menghadiri kegiatan deklarasi ODF atau Open Defecation Free Desa Badau dan Desa Kacang Butor, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, bertempat di kantor Kepala Desa Badau. Hadir dalam kegiatan tersebut para pimpinan Muspika Badau. Wilayah Badau gencar melaksanakan program percepatan Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan. Program ini merupakan salah satu implementasi dari program sanitasi total berbasis masyarakat di mana terdapat 4 pilar, yaitu cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga,
pengamanan sampah rumah tangga, serta pengamanan limbah cair rumah tangga. Program ODF bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat yang akan mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Dilaksanakannya percepatan ODF di wilayah Badau merupakan salah satu upaya untuk menekan tingginya angka buang air besar sembarangan. Tim Humas Polres Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Polres Grobogan melakukan perang terhadap obesitas atau kegemukan. Personel yang memiliki berat badan berlebih dikumpulkan dan digembleng dan diberi target harus mampu menurunkan berat badan. Bertempat di Mapolres Grobogan, Polda Jawa Tengah, 55 personel Polres Grobogan yang kelebihan berat badan diberi pembinaan fisik untuk menurunkan berat badan. Kapolres Grobogan AKBP Denny Anung Kurniawan melalui Kasih Humas Ibda Teddy mengatakan, pembinaan fisik yang dipimpin langsung Kasubag Watpers bagian SDM Polres Grobogan AKP Lamsier ini dilakukan agar personel Polres Grobogan memiliki badan sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Kapolres Grobogan mempunyai inovasi yaitu program overweight bagi anggota yang memiliki kelebihan berat badan. Ada 55 anggota terdeteksi berat badannya melebihi dari ideal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara setiap siang setelah siang melaksanakan kegiatan jalan kaki selama 30 menit. Tujuannya yaitu untuk memberikan anggota bisa sehat dan siap dalam melaksanakan tugas, terutama dalam hal kesiapan pengawalan pemilu 2024 ke depan. Program pembinaan fisik ini dilakukan 3 kali dalam seminggu, yakni setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Belawan melaksanakan kegiatan pengamanan puncak penanaman mangrove nasional secara serentak tahun 2023 bertempat di Asam Kumbang, kawasan hutan negara Suaka Marga Satwa Karanggading dan Langkat Timur Laut, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan penanaman mangrove nasional secara serentak tahun 2023 di Asam Kumbang, kawasan hutan negara, Suaka Marga Satwa Karanggading dan Langkat Timur Laut kali ini berjumlah 20.000 batang bibit mangrove. Adapun yang hadir dalam kegiatan pengamanan puncak penanaman mangrove nasional secara serentak ini adalah Forkopimda Sumatera Utara, pejabat Kodam 1 Bukit Barisan, pejabat utama Polda Sumatera Utara dan Forkopimda Medan. Penanaman bibit mangrove di Asam Kumbang, kawasan hutan negara Suaka Marga Satwa Karanggading dan Langkat Timur Laut ini bertujuan untuk merehabilitasi kawasan pesisir yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional mangrove 2023-2024 yang dilakukan serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Melalui penanaman mangrove ini diharapkan dapat mengendalikan abrasi, juga dapat mendukung ekowisata daerah dan ekonomi masyarakat. Tim Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021.
Perangkat Itlis secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
ambulans? Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Sebagian dana kontribusi gabungan yang ditandatangani Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati akhir April lalu juga digunakan untuk pengembangan pasar modal serta usaha mikro, kecil, dan menengah selain untuk pembangunan infrastruktur. Selengkapnya berikut laporan tim VOA. Saat penandatanganan dana kontribusi gabungan, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menekankan fokus dana bantuan Amerika Serikat senilai $649 juta melalui Millennium Challenge Corporation atau MCC. Tingginya perhatian terhadap perempuan menurut MCC karena separuh dari UMKM adalah milik perempuan. These micro, small, and medium enterprises really are the workforce engine of Indonesia. You know, roughly 97% of the private sector workforce in Indonesia works in micro, small, and medium enterprises. About half of those are owned by women. And together, you know, that represents about 60% of the gross domestic product of Indonesia. So it's a really critical sector. Sementara itu menurut ekonom asal Indonesia Iwan Jaya Aziz, apapun bentuk bantuannya harus tepat sasaran. Banyak kebijakan yang tidak kompatibel dengan social capital atau modal sosial UMKM yang ada di daerah. Social capital itu ada 3. Trust, kepercayaan ya. Yang kedua adalah norma, dan ini penting sekali untuk Indonesia karena we have more than 500 tribes di Indonesia ya. Dan yang ketiga, network. 99% UMKM di Indonesia itu seperti saya, tidak punya network. Menurut MCC, selain untuk pinjaman modal, dana itu juga untuk membantu meningkatkan literasi finansial maupun digital bagi UMKM dan mendorong partisipasi pekerja perempuan agar mereka bisa bekerja di bidang non-tradisional. Kesempatan bekerja di bidang non-tradisional menurut Jonathan Brooks seharusnya terbuka lebar. Karena jika dibandingkan di tingkat global, keikutsertaan perempuan Indonesia di sektor non-tradisional tergolong rendah. We have opportunities to increase the female labor force participation in particularly the transport and logistics sector in Indonesia, which is by global standards relatively low. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat yakin kerjasama MCC dengan Indonesia ini akan efektif karena merupakan program jangka panjang. Ini mereka lakukan tidak hanya sekali tapi secara terus-menerus dalam jumlah yang sangat besar, dan ini juga program ini mereka luncurkan setelah mendapatkan komunikasi yang intens dengan pemerintah kita dengan tujuan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah kita demi masyarakat kita supaya menjadi lebih baik, termasuk dalam penurunan kemiskinan, kemudian pengembangan sumber daya manusia, dan juga peningkatan kehidupan yang lebih baik. Dana senilai 10,2 triliun rupiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat di 5 provinsi prioritas dengan populasi gabungan lebih dari 23 juta orang dan mencakup lebih dari 48.000 UMKM. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Salam presisi.